Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Mohon maaf ya mengganggu waktunya ini. Sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa hal pertanyaan terkait kelengkapan tugas PPJ. Nah, pertanyaan tersebut itu berkaitan dengan pembelajaran yang terjadi pada siswa dan guru. Nah, tapi kalau di sini kita menitikberatkan ya siswa dan guru ya otomatis ya. Nah, di sini dua hal yang ingin saya tanyakan. Pertama itu mengenai minimnya minat baca siswa. Nah, di situ saya menggunakan strategi, Pak. Strategi yang saya gunakan itu ya salah satunya ya ada strategi direct reading thinking activity. Jadi langsung dia membaca secara langsung. Dan kemudian want to learn, no want to learn itu secara instruksi, strategi secara instruksi, guru membaca secara instruksi dan siswa mendengar dan mencatat, menulis. Nah, itu beberapa strategi yang saya gunakan dalam meningkatkan minat baca siswa kita. Kalau menurut pandangan Pak Irfan, kira-kira solusinya seperti apa? Ya, berbicara tentang minimnya minat baca siswa di era zaman seperti sekarang ini, bisa dikatakan sebagai era zamannya milenial, di mana era zamannya milenial ini adalah minimnya siswa-siswi kita untuk membaca buku. Ini terlihat dan terbukti dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Itu siswa kalau disuruh membaca buku itu rasanya sulit sekali ataupun berat. Kenapa demikian? Karena mereka sudah tidak bersahabat dengan yang namanya buku. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa siswa ini ingin mempunyai metode tersendiri. Mungkin itu metode di mana siswa itu diberikan tugas ataupun suruh membaca langsung melalui handphone mereka, karena zaman sekarang ini siswa lebih dekat dengan yang namanya handphone. Mereka itu mungkin lebih banyak waktunya dengan handphone. Jadi kalau kita mau suruh membaca, bagusnya ini sekedar masukan bahwa siswa itu langsung disuruh membaca melalui aplikasi ataupun melalui handphone masing-masing pada diri mereka, karena zaman milenial sekarang ini siswa itu lebih dekat dengan namanya handphone ataupun Android mereka masing-masing. Jadi solusinya langsung diarahkan ya, untuk mencari melalui smartphone mereka gitu ya. Yang kedua, Pak, mengenai hasil belajar siswa yang rendah. Nah, itu kan banyak ya, untuk menaikkan hasil belajar siswa itu ada yang menggunakan metode demonstrasi, guru mendingukan sesuatu di depan siswa, kemudian siswa memahami materi apa yang sedang disampaikan. Baik, terima kasih. Hasil belajar siswa rendah ini bisa dilihat karena adanya beberapa faktor. Mungkin karena metode belajarnya yang monoton begitu-begitu saja sehingga siswa itu merasa bosan. Kemudian yang selanjutnya lebih baik ditingkatkan ataupun lebih diperbanyak metode-metode pembelajaran. Misalkan jangan monoton hanya di dalam kelas, siswa itu disuruh membaca di dalam kelas, tetapi buatlah lingkungan ataupun suasana yang baru, mungkin belajarnya di luar kelas ataupun outdoor gitu ya, outdoor di studi, sifat ya. outdoor studi ataupun di taman-taman sekolah ataupun di taman wisata bisa jadi, ataupun tempat hiburan dan lain sebagainya. Itu mungkin siswa bisa meningkatkan daya belajarnya ataupun tidak terlihat bahwa siswa itu minim ataupun belajarnya sangat rendah untuk masing-masing pelajaran ataupun daya baca mereka sendiri-sendiri. Kita harus variatif ya dalam penggunaan metode, baik metode ataupun strategi itu ya, supaya siswa ini tidak cenderung merasa monoton ketika menerima pembelajaran. Ya. Oke, lengkap sudah. Terima kasih Pak Irfan atas masukan, saran, pendapatnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama siswa-siswa kita. Mohon maaf atas kesempatan yang telah diberikan, mungkin mengganggu waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.